Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karena kasih dan sayangnya kita semua masih bisa merasakan nikmatnya dan indahnya bulan Ramadan 1445 Hijriah. Sahabat-sahabatku sekalian, bulan Ramadan adalah bulan PDKT. Bentar. Kok PDKT? Bukankah semenjak kita terbit fajar sampai terbenamnya matahari diminta untuk menahan segala macam hawa nafsu? Kok ini dibilang PDKT? Agak lain memang abang ini. Jadi jangan salah paham dulu sob. PDKT yang kita maksud ini adalah perbaiki diri, kualitas tingkatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ayat 183 surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, jadi diperintahkan atas orang-orang yang beriman ya, diwajibkan atas kamu siam nanti kita akan jelaskan, berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ending goals-nya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, di dalam Al-Quran itu ada 9 kali penyebutan kata siam dan hanya 1 kali penggunaan kata saum. Kenapa? Berbeda? Apa makna yang melatar belakanginya? Secara tekstual, 2 arti tersebut memiliki makna berpuasa, menahan haus, lapar, dan juga tidak berhubungan suami istri di siang hari. Namun untuk saum itu memiliki makna yang lebih, tidak hanya itu. Jadi kita dituntut untuk menjaga penglihatan kita dari hal-hal yang tidak baik, pendengaran kita dari hal-hal yang tidak baik, lisan kita dari berucap yang tidak baik, dan segala hal-hal perbuatan lainnya yang dapat mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saum itu adalah makna puasa yang sebenarnya. Jadi sob, kalau kita melaksanakan puasa yang sebenarnya secara tidak langsung, berarti kita melakukan proses peningkatan diri dan juga peningkatan kualitas kita. Itulah maksud dari makna PDKT yang di awal saya sampaikan kepada jemaah sekalian. Kenapa? Karena kalau kita menjalankan puasa dengan makna yang sebenarnya, berarti kan kita jujur, karena puasa itu kan ibadah yang hanya kita dan Allah yang tahu. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, semua amal anak Adam itu untuknya, tetapi tidak dengan puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya langsung. Dan juga kalau kita menjalankan puasa dengan sebenarnya, selain kita jujur, kan kita juga tidak melakukan perbuatan tercela lainnya, tidak menipu, tidak berkhianat, tidak berzina, dan tidak melakukan hal-hal yang tercela lainnya. Jadi kita melakukan serangkaian proses perbaikan diri dan peningkatan kualitas. Jadi kalau kita sudah melakukan proses peningkatan kualitas itu ataupun puasa yang dalam arti yang sesungguhnya itu, maka kita setidaknya pasti memiliki 3 ciri mukmin yang baik. Kan peningkatan diri berarti kan adalah pembaikan diri ya. Berarti harus menjadi mukmin yang baik ya. Yaitu ciri yang pertama, 3 ciri mukmin yang baik itu, yang pertama adalah mukmin yang bagi orang lain seakan-akan seperti saya aman bagimu. Ketika dia melakukan apapun tidak merugikan orang lain, baik perkataan maupun perbuatan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, dikatakan bahwasanya al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi sebaik-baiknya muslim adalah muslim yang bagi muslim lainnya aman, baik lisannya maupun tangannya atau perbuatannya. Jadi itu ciri mukmin yang pertama. Ciri mukmin yang kedua yang baik adalah saya menyenangkan bagimu. Dalam hadis Tabrani dikatakan Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling disenangi oleh Allah adalah yang menghadirkan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi kita sebagai mukmin yang baik dituntut untuk senantiasa selalu menghadirkan
kesenangan bagi orang lain. Lalu yang ketiga, mukmin yang baik cirinya adalah saya bermanfaat bagimu. Dalam hadis riwayat At-Tabrani juga, Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya muslim adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi itulah 3 ciri yang menandakan bahwa kita adalah seorang mukmin yang baik. Bulan Ramadan di samping sebagai bulan PDKT juga sebagai bulan kepedulian sosial. Kenapa kita bisa beranggapan seperti itu? Pertama, disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi itu adalah tanda pertama ataupun arahan pertama dari Rasulullah yang mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk kita mengasah kepedulian sosial. Di samping itu juga sob, makna dasar puasa itu apa sih? Makna dasar puasa itu kan adalah kita merasakan penderitaan ataupun perasaan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang mungkin sehari-hari tidak dapat makan yang cukup, ataupun untuk makan sehari 3 kali pun bisa dikatakan sulit. Jadi itulah makna besar kita puasa kan, untuk bisa merasakan penderitaan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung, dan kita tergerak tentunya setelah merasakan, tentunya tergerak untuk membantu kan. Lalu hal yang ketiga yang menyatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan kepedulian sosial, dikatakan dari hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW pernah ditanya, sedekah apa yang paling baik ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab apa? Sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Jadi itu bukti bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk mengasah kepedulian sosial kita. Jadi saya mengajak kepada jemaah sekalian untuk senantiasa memaksimalkan bulan Ramadan ini, karena ini adalah suatu bulan yang mungkin hanya akan datang sekali dalam setahun saja, dan mungkin kita tidak bisa dipastikan apakah tahun depan bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Yuk kita maksimalkan, yuk kita manfaatkan untuk peningkatan diri, peningkatan kualitas kita, dan juga untuk mengasah kepedulian sosial kita. Saya Endar Dhanimindra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.